Terima kasih. Selamat kembali berjumpa bersama saya di sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Saya ucapkan apa lagi? Assalamualaikum pastinya dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Ada Mas Pondrin sama Bu Nelly. Waduh. Semoga suara saya terdengar baik ya di situ ya. Silahkan dikasih kode kalau misalnya suaranya kurang pas. Nah, ini adalah episode keempat kita dari rencana serial Takkan Melayu Hilang di Bumi. Nah, serial Takkan Melayu Hilang di Bumi ini kemungkinan akan kita batasi hanya sampai 5 atau mungkin kalau perlu ditambah satu kali lagi jadi 6 episode sebelum nanti kita membahas serial terbaru lainnya yang akan terbuka untuk pembahasan yang lebih luas lagi. Terima kasih Mas Tiabudi dari Ambon ini bergabung bersama kita. Nah, sembari kita menunggu tamu kita, saya ceritakan sedikit 3 episode lalu kita sudah menghadirkan di teras kita. Nah, hari ini saya on air di depan rumah, tepat di teras, karena sembari menjaga anak gantian sama Bu Nelly istri. Jadi yang pertama dulu kita mengundang Mas Bo Paganini atau dikenal dengan Dario Skandar. Nah, Mas Bo kita hadirkan sebagai salah satu dari yang diinformasikan bahwa hanya tinggal kemarin tambahan 1, berarti 3 pemain biola Melayu Tamiang khususnya dan Melayu Sumatera umumnya yang sementara ini terhitung masih ada dan mewarisi cara permainan biola yang kemudian di edisi ketiga yang di episode ketiga kita hadirkan saudara Teguh yang merupakan orang kedua yang disebutkan pada saat menghadirkan Bo Pagadini sebelumnya di episode pertama. Kemudian di episode kedua saya mendapat kehormatan dan mendapat sambutan baik dari mantan supervisor saya atau mantan pembimbing S1 saya, Profesor Dr. Triyono Bramantyo, yang ternyata pada episode 1 sangat aktif dan memberikan banyak masukan untuk itu, makanya di episode kedua saya hadirkan beliau. Nah, di episode kedua Profesor Bramantyo menegaskan pemaknaan dari kata-kata takkan Melayu hilang di bumi, yang menurut beliau itu maknanya adalah semangat atau bahkan amanah kepada kita semua bangsa Melayu input untuk menjaga seterusnya dan selalu menjaga semua yang diwarisi dalam peradaban atau keistimewaan peradaban masyarakat Melayu. Nah, saya belum tahu ini apa yang terjadi sama tamu kita. Kita cobain terlewat atau bagaimana. Segera hadir. Sudah bergabung juga sama kita. Siapa nih? Al Faiz Faisal. Ya, terima kasih. Saya sudah menghubungi Ica atau Elisa, nama lengkapnya, atau Elisa Suheri. Ica dan Elisa Suheri nama yang dikenal di wilayahnya di Aceh Tamiang. Nah, sama beliau saya melihat ada hal yang unik ya dari kepribadian beliau ya, atas dasar prestasi-prestasi ataupun aktivitas yang sudah diperjuangkan beliau dalam hal memperkaya, menjaga, bahkan melestarikan sekaligus mengembangkan tradisi perkesenian di
Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Makasih Mas Rahman Genting bergabung dari Jakarta. Nah, Ica atau Elisa Suheri, beliau sebenarnya adalah kepala seksi, kalau nggak salah, kebudayaan ya, atau kesenian ya, yang ada di aparatur sipil negara di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, ini sebentar lagi beliau sudah bergabung sama kita. Terima kasih, selamat pagi Bang Rahman Ginting. Halo Intan. Nah, untung datang nih anak Tamiang. Ada Intan tadi, Mbak Ica. Apa kabar Ica? Aduh, apa nih, baru duha atau gimana nih? Gimana, suara saya terdengar baik, Ica? Good. Good, ya demikian suara juga Ica? suara Ica terdengar baik di sini, dan semoga semua kawan-kawan juga dapat mendengar dengan baik ya. Ini Ica, tadi saya udah mulai pelan-pelan memperkenalkan acara kita. Halo. Tadi sedikit baru saya memperkenalkan Ica. Nah, ya halo, bagaimana sekarang? Bisa dengar? Udah. Bisa? Udah. Bisa. Nah, oke. Bisa. Nah, bisa ya? Oke. Nah, Ica, aku penasaran dari masa kecil dulu lah. Siapa Ica little girl yang dulu? Ceritalah sedikit. Oke. Ica lahir di Tamiang. Kebetulan ibu sama ayah orang perantauan, bukan orang asli Tamiang. Ayah suku Minang, ibu Aceh Barat Daya. Kemudian karena satu dan lain hal merantau ke Tamiang. Kebetulan lahir di Tamiang, sekolah di Tamiang mulai dari SD di Tamiang, kemudian SMP di Tamiang, SMA-nya juga di Tamiang. Lanjut, dulu Ica kecil punya impiannya jadi dokter. Siap. Nggak ada cita-cita jadi seniman. Tidak ada cita-cita jadi seniman. Cuman darah seni itu turun dari ibu sama ayah. Ibu kebetulan pernah ibu waktu itu calon mahasiswa akademi seni untuk di seni lukis. Cuman karena kakek tentara, nenek tidak setuju. Jadi aliran darah seni itu sebenarnya udah ada dari ibu sama ayah, cuman ditentang di keluarga. Kemudian karena waktu itu mengingat satu dan lain hal di kedokteran dengan biaya yang cukup tinggi, rasanya tidak memungkinkan. Karena orang tua cuman pegawai negeri biasa, terus memberanikan diri ikut UMPTN waktu itu, dengan tidak ada modal sama sekali, tidak ada yang namanya les sama sekali. Memutuskan untuk memilih jurusan seni diantaranya. Dengan pertimbangan juga ditentang di keluarga. Ditentang lagi di keluarga. Penentangan itu sebenarnya bukan dari ibu, tapi dari keluarga besar yang lain, karena dianggap sekolah di seni itu nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tidak bisa menjanjikan, sampai pernah dapat bahasa mau jadi apa nanti kalau sekolah seni, endingnya mau jadi apa, hanya mau jadi penyanyi jalanan atau mau jadi seperti apa. Terima kasih Ica, tak apa-apa, nanti nangis semua kita, jangan sedih-sedih kali lah. Jadi tapi karena jadi kan itu jadi tantangan tersendiri. Kita akan buktikan bahwa saya di seni bisa gitu. Kemudian ibu juga bilang, apa yakin dengan jalan ini? Akhirnya sebenarnya ibu juga tidak setuju waktu itu. Ya sudah, ambil aja di teknik sipil pilihan pertama gitu kan. Tapi nggak tahu ide dari mana, Ica tukar semuanya. Seni musik pilihan pertama, akhirnya lolos. Begitu lolos di Universitas Negeri Medan,
orang tua tidak setuju. Oke. Tapi Ica bilang suatu saat saya bisa menjadi kebanggaan keluarga, suatu saat saya bisa menjadi kebanggaan orang tua, tapi kasih waktu saya sebentar, buktikan itu. Nah, Siap, jadi, Pak. Ya, biarkan saya lanjutkan. oke, Nah, siap. jadi Ica akhirnya sekarang kalau jabatan apa strukturalnya Ica Ya, adalah kasih ya. Kasih bidang ya, apa Ica? kasih di kesenian dan budaya. Kesenian dan Budaya Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Provinsi Tamiang. Aceh. Nah, Ya, saya nggak tertarik dengan urusan itu. ya, Yang lebih membanggakan lagi, Ica ya, adalah salah satu yang akhirnya mewakili Aceh dan Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan Festival Pelabuhan di Denmark. ya. Nah, dan waktu itu Ica apa ya? Masih guru ya, Ica ya? Masih jadi guru. Jadi saya ambil keuntungan sedikit nih, promosi juga. Jadi kebetulan Ya, waktu ya, itu saya dihubungi sama peneliti etnomusikologi dari Denmark. ya, Dia mengenal saya dari, kalau nggak salah, Margaret Kartomi, yang kebetulan saya supervisor saya di Australia. Nah, waktu itu tahu nggak, Ca, yang dia minta itu sebenarnya sesuatu yang sama seperti Gambang Kromongnya Jakarta. Nah, aku nggak ngerti, asli nggak ngerti, dan aku nggak punya bayangan, dan aku pingin tetap Aceh yang pergi kan. Akhirnya aku hubungin si Andi waktu itu. Andi. Andi ya. Jadi Andi lah yang kasih rekomendasi dari konteks bentuk pertunjukannya sampai orangnya, ditunjuklah Ica yang akhirnya kita berhubungan saat itu. Ya, Kemudian Ica ambil peran lanjutannya mengumpulkan kawan-kawan, kita ketemu beberapa kali dan akhirnya pelatihan. Kemarin si Teguh yang salah satu yang ikut tim Ica ini, kawan-kawan, itu juga sempat menyenggol masalah itu sedikit. Nah, saya mencoba mengkonfirmasi ini, kalian kompak nggak waktu itu di sana tuh? Apa yang terjadi waktu di Denmark itu? wah itu seru. Nah, sekali lagi say a big thanks untuk Pak Dr. Ari Pahlawi ya, Siap. karena Pak Ari Pahlawi lah kami bisa menginjakkan anak daerah ini kakinya bisa ke Eropa sana. Nah, Amin. yang pertama yang kejadian waktu itu di sana, yang pertama kita speechless. Ternyata kami digandengkan dengan kalau dari negara lain itu yang kelas-kelas atas, sementara kami kelas yang rendah. Kita bilang pemain tradisi di daerah pula lagi, gitu kan? Iya. Jadi begitu kami dikumpulkan pada saat briefing pertama, wah, Ica sama Teguh langsung bisik, Guh, ini bukan kelas kita, Guh. Ini levelannya sudah luar biasa. Kok kita yang dikirim kemari ya sama Bang Arya? Nggak salah alamat ini, gitu kan? Kita takut, yang penting prinsip kita waktu itu jangan pernah buat malu orang yang sudah mengirim kita kemari. Do the best, gitu. Nah, jadi pada saat penampilan untuk yang musik yang lain, apresiasi yang lain biasa datar flat gitu, biasa datar. Kami berbisik, yang begini aja mereka bisa flat, apalagi kita gitu. Gimana kita gitu. Nah, alhamdulillah begitu kami nampil, apresiasinya di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Mulai ada yang ikut berdendang Melayu, sampai kami disuruh kasih tutorial bagaimana dendang joget Melayu. Bentar, Ca. Ini biar semua kita masuk ke dalam suasana itu, nyanyikanlah satu dendang Melayu. Lagu apa itu? Apa aja yang teringat sekali dimainkan di sana, terus paling berkesan dan mendapat sambutan yang paling bagus. Lagu apa itu? Apa ya Bang, lupa itu. Enggak, yang ingat aja. Pokoknya bunyi deh ya. Apa ya? Apa aja, bunyikan ya dulu. Paketi-paketipung suara gendang bertalu-talu. Entah hati bingung, hati di dalam, siapa yang tahu. Paketi-paketipung suara gendang bertalu-talu. Entah hati bingung, hati di dalam, siapa yang tahu. Negeri Melaka. Nah, ya terus. Dah. Satu pantun, oke. 1, 2, 3. Negeri Nana. Ica pantunnya lupa apa ya? Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na pakai tipung. Oke. Siap. Ya, pasti kebayang deh kawan-kawannya kayak mana rasanya pentas dinikmati, diapresiasi, bahkan mereka larut berkolaborasi sama kita. Wow, itu terus terang itu pengalaman yang ya akan terkenang seumur hidup ya, walaupun dimanapun tempatnya ya. Nah, tapi kembali ke acara di Denmark itu tadi. Jadi menurut Ica, ini kenapa saya berani tanya ke Ica? Karena pertama Ica punya latar belakang akademik, lulusan Unimed Medan, musik. Nah, ada satu yang masih saya rahasiakan untuk kawan-kawan, tapi saya mau eksplor dari situ saja. Terus satunya lagi, Ica juga menangani persoalan-persoalan kesenian dan kebudayaan di Aceh Tamiang secara struktural. Nah, saya ingin tahu kira-kira waktu di Denmark itu, dan mungkin setelah mengintrospeksi pengalaman dari Denmark, apa masalahnya di kesenian kita? Kenapa kita nggak bisa dapat perlakuan seperti orang-orang di sana memperlakukan kesenian yang Ica lihat itu? Apa masalah kita ada? Karena Ica sudah ngalami sendiri di pemerintahan. Nah, hari ini kenapa seharusnya budaya itu diletakkan di depan, bukan di akhir. Nah, karena budaya itu adalah akar semua permasalahan, gitu. Nah, jadi hari ini pemerintahan masih menganggap budaya itu adalah masalah yang tidak krusial, yang tidak begitu penting untuk diperhatikan, sehingga banyak stimulus-stimulus kepada seniman-seniman itu yang dilupakan. Kemudian banyak mungkin yang hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kebudayaan khususnya di tradisi itu tidak menghilang. Nah, apalagi sekarang era modernisasi itu sangat kencang. Otomatis generasi muda hari ini harusnya lebih mencintai budaya, tetapi sekarang sudah banyak meninggalkan. Nah, sudah banyak yang meninggalkan. Kenapa? Dari pemerintah sendiri tidak menstimulus itu. Tidak adanya sentuhan-sentuhan itu. Itu dari pemerintah. Apa terus itu tanggung jawab pemerintah semata? Masyarakat kita kayak mana? Kawan-kawan kita, anak-anak muda, guru-guru, segala macam, memang harusnya melakukan apa? Iya. Yang pertama, banyak gini Bang. Kalau di Ica waktu pas pernah jadi guru dulu, banyak kita itu balik lagi pasti biasanya pada mengaitkan semua kepada hak, semua berkaitan kepada hak. Mungkin yang punya pemikiran, ayo kita berbuat dulu, masalah rezeki nanti di belakang hari muncul, itu mungkin 1-2 orang yang bisa punya pemikiran seperti itu. Nah, generasi muda merasa ketinggalan, merasa tradisi itu tidak layak mereka laksanakan karena ketinggalan zaman kan, old style. Jadi packaging hari ini seni itu harusnya kita package jadi satu rupa yang anak muda itu bisa menjalani dan nikmati. Jadi tren. Jadi tren harusnya jadi tren ya. Jadi tradisi ini tren ini. Tradisi. Wah, kalau anak muda nggak berkesenian tradisi berarti nggak ikut tren namanya, seperti itu. Nah, Ica langsung kembangkan. Kenapa Gita Suara Tamiang itu hadir? Ada di Tamiang. Belum. Itu masih saya rahasiakan. Dirahasiakan. Oke, siap. Itu bagian akhir nanti, karena itu sangat istimewa. Nah, sebelum itu, jadi ada 2 poin yang saya dapat dari apa yang Ica jelaskan tadi ya, tentang masalah apa istilahnya memperlakukan budaya tanda kutip bukan di depan. Walaupun tidak, artinya gini, yang dimaksudkan Ica adalah perlakuan, pertimbangan, persepsional, bahkan juga rencana-rencana yang berbasis dengan kebudayaan itu cobalah dikaji semua ilmu. Mungkin memang itu harus yang pertama ketika kita berbicara tentang hubungan antar manusia, karena semua termasuk di situ. Nah, yang kedua tadi menarik, masalah apa tadi, tren ya. Nah, bagaimana kebudayaan tradisi terutama menjadi tren. Jadi saya kalau boleh berikrar, sebenarnya udah sebelumnya, apa yang menjadi motivasi saya mengajak kawan-kawan ya kemana saja ketika ada kesempatan di saya, dan memang itu proporsional dalam kompetensi kawan-kawan, saya nggak pernah ragu. Tujuan saya sederhana, agar adik-adik kalian, bahkan nanti anak-anak kalian tuh percaya gitu, mama itu cuma sekedar dendang bisa sampai ke Denmark. Iya.
Itu Mama dia. belajar piano mau main di mana? Iya, Jadi betul. artinya itu sebenarnya secara natural harusnya menjadi ya dicermati lah oleh kawan-kawan Ya, muda terutama. Terus yang kedua, ya tak kenal maka tak sayang gitu. Nggak ada ceritanya kita bisa sayang sama sesuatu, tapi ya, kita nggak mau kenal. ya. Nah, nggak kenal ini kadang-kadang masalahnya karena distorsi itu tadi Mm. sudah ada judge-judge yang tanda kutip tidak berpihak, ya mungkin karena ini juga masalahnya keteladanan gitu. Mm. Orang-orang yang kita harapkan meneladani itu juga tidak berlaku demikian, ditambah Mm. ekosistem, ya ekosistem perkesenian kita yang masih cakar-cakaran. Ya, Wow, jadi banyak problematiknya, dan ini bukan masalah itu aja, masalah kita semua loh, ya. semua kita harus berani. Nah, aku terus terang kemarin sempat menilai salah satu adik Ica atau anak Ica lah yang kebetulan bergabung di Gita Suara Tamiang Choir, Ya, pimpinan Ibu Elisa Suheri. ya. Dan aku dengar banyak hal itu tentang itu, ya. Ini nanti sesi terakhirnya nanti balik lagi ke kebudayaan Melayu Tamiang. Mhm. Tapi kita bicara sedikit tentang ini. Yang saya maksud dengan pengembangan itu tadi. Ica menurut saya telah berhasil, ya, dan akan berhasil seterusnya kalau masih jalan, ya, jangan tadi diam. Akan berhasil seterusnya ketika memang Ica melakukan hal-hal yang saya kira sangat spektakuler, ya, untuk ukuran kita di Aceh dengan Gita Suara Tamiang Choir-nya. Nanti kita coba jajaki lebih jauh. Nah, kapan itu munculnya tuh, Ca? Ide buat itu Ah, kapan itu? idenya. Ah, ah. Paduan suara sendiri kan dulu dari waktu Cang ngajar di SMP udah mulai jalan, cuman masih hanya terpaku di satu sekolah. Dan Ica dari dulu punya mimpi, ayo kapan ini punya satu tim, tapi bukan hanya melibatkan satu lini saja, tapi semua Mhm, semua diajak mhm, karena mhm, anak daerah itu berhak tampil, mhm, anak mhm, daerah juga punya nilai jual gitu. mhm, Jadi mhm, pertama kali tergabungnya Gita Suara Tamiang itu di PKA. PKA mhm. 2013. Pekan Kebudayaan Aceh, Aceh 2013. 2013. Ya, di situ ditantang Ica untuk melatih paduan suara, tapi dengan anak yang dipilih dari semua sekolah hanya dalam waktu eh, 2 minggu. Itu 2 minggu. diinisiasi oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah. Ya, ya. Oke. Tapi apa namanya paduan suaranya kebetulan kita yang garap sendiri. Jadi pemerintah Oke. daerah hanya cuman bilang ini ada lomba, ayo diikutin. Jadi Ya. semuanya kita proses sendiri. Gitu. Oke. Nah, bahkan ada isu katanya Ica sampai beli repertoire dari luar tuh, tapi 5 Yap, juta katanya. Coba ya, klarifikasi dulu. ya. Jadi Ya. jadi untuk masalah repertoar itu lihat kelas. Kalau kelasnya memang ada pertandingan, itu pertandingan yang rasa kita belum mampu membuat repertoar yang Heeh, mungkin heeh, kesulitannya agak tinggi, kita beranikan diri menghubungi ranger-ranger yang sudah punya nama dan karyanya heeh. juga sudah layak gitu. Berapa Jadi rata bayarnya? Ya. enggak sampai 5 juta, biasanya satu repertoar 2 jutaan. Oh, kalau Nah, aku 5 kenapa juta. Kalau sama aku 5 juta, ya. 5 juta? Gitu. Siap, siap. Nah, prestasi apa aja yang udah kalian dapat, coba? Oke, yang pertama, alhamdulillah untuk di Gita Bahana kita sudah start dari 2015 sampai dengan 2020. Alhamdulillah terus anak Gita Suara Tamiang berpartisipasi di dalamnya. Kemudian ada perlombaan di Bali International Choir Festival. Tahun pertama kita mendapatkan silver. Tahun terakhir kemarin kita mendapatkan gold. Oke. Tuh, silakan kawan-kawan di rumah tepuk tangan dulu. Ya, membanggakan, ya, sangat Hmm. membanggakan, ya. Perlu saya juga mungkin tambahkan, Hmm. eh ya, di Banda Aceh sendiri kita tertinggal, ya. Di Banda Aceh, ya, sebagai ibu kota provinsi kita tertinggal dalam soal itu. Jangan, bahkan ya universitasku yang besar itu juga sibuk dengan urusannya yang nggak perlu. Jadi apa yang udah kita Hmm. bangun dihancurin semua. Tapi Ya,
ada rahasianya. Ada apa tuh rahasianya. rahasianya? Rahasia di Gita Suara Tamiang itu adalah satu-satunya. Ada yang komentar tuh, Bu Ica the best. Thank you. Jadi Sedih itu. ini Gita Suara Tamiang itu adalah komunitas yang dibuat untuk memfasilitasi anak daerah yang punya keinginan maju di bidang musik, dan Gita Suara Tamiang itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Jadi dari pertama Ica bentuk itu tidak berbayar. Siapapun boleh masuk. Tapi yang penting punya komitmen dan disiplin. Disiplin, kemauan untuk membaca, berlatih repertoar. Dan jadi sampai ada isu, kenapa anak Gita Suara Tamiang terus lolos Gita Bahana? Oh, karena Ibu Ica-nya ada kedekatan nih sama Dewan Juri. Oh, tidak. Gitu. Jadi kami proses latihannya 1 tahun. Jadi tidak 1 minggu, 1 bulan, tidak. Tapi 1 tahun. Jadi kalau mau untuk 2020 persiapannya sudah dari 2019 awal. Begitu sudah ikut seleksi Gita Bahana Provinsi, sepulang langsung dilatih lagi untuk yang 2020. Kemudian ada komitmen lagi, siapapun yang nanti lolos ke Gita Bahana harus menjadi pelatih di Gita Suara Tamiang. Itu komitmen. Saya kira itu terus? Ya, kalau tidak bersedia, maka tidak usah bergabung di Gita Suara Tamiang. Ya, gitu. Saya kira itu penyemangat yang luar biasa. Tapi dari yang semua dibicarakan Ica tadi, saya mau klarifikasi 1 kata ya. Sebaiknya mungkin sudah mulai kita buang jauh-jauh dan kita tempatkan pada tempatnya. Kalau dia kotor ya kita buang ke tempat sampah. Kata daerah, ya daerah itu harus dikembalikan ke hierarkinya atau harkatnya. Itu hanya menunjukkan satu tempat, satu lokasi. Tidak memaknakan daerah itu tanda kutip ya lebih kere, lebih kampungan, lebih apa, kan dibilang juga daerah khusus ibu kota Jakarta pakai kata daerah. Jadi kita harus sudah buang itu dan harus dari kita sampai kita akhirnya mendapat dukungan dari semua kawan-kawannya. Setuju ya kawan-kawannya? Jadi saya kira apalagi dalam hal musik ya, seni ya, itu kan kalau kita di musik apalagi kan tiada batas antara bahkan ruang dan waktu gitu loh. Dimanapun kita kalau bunyi dia enak di kuping orang, naik dia kan, besar dia. Jadi Ica, ini kembali ke Ica. Aku khawatir nih, aku nggak tahu lihat waktu ini berapa lama lagi jamnya dalam rumah. Jam berapa saya? Jam berapa? 10.57. 57. Oh, kita masih ada waktu setengah jam lebih. Nggak apa, berarti masih santai kita. Ya. Nah, Ca, nanti mungkin kita geser pelan-pelan, tapi aku mau lihat benang merah antara darah Melayu Ica, janji setia Ica untuk pembuktian kepada keluarga besar Ica bahwa Ica tidak salah memilih jurusan, tanggung jawab Ica yang pernah abdi di guru bahkan juga di pemerintahan di bidang kebudayaan, dalam ekspresi musik yang Ica bina di kelompok Gita Suara Tamiang Choir ini, gimana itu masuknya, Ca? Oke. Masalah janji untuk daerah. Salah satunya adalah tidak segala sesuatu itu kita nilai dengan nominal. Nah, jadi bahasa Ica selalu ke anak-anak. Jadi buatlah bangga daerah dengan adanya kalian. Berdirilah di pentas nasional dan internasional, bawa nama daerah. Jadi biar Indonesia tahu kalau Tamiang itu ada. Buat Aceh tahu bahwa Tamiang itu ada. Walaupun kita bukan suku Tamiang. Ya. Buat Aceh tahu kalau Tamiang itu ada. Apa persoalan sebelumnya? Ada. Banyak. Apa aja tuh? Ada banyak sekali. Di pemerintah inilah yang kadang-kadang kita yang harus sebenarnya buang itu jauh-jauh. Kalau bukan Banda Aceh itu bukan Aceh. Kalau bukan Loksmawe itu bukan Aceh. Kalau bukan, jadi maaf ini bukan cerita kesukuan. Kita ada 8 suku di Aceh. Ada Jame, Klud, ada Gayo, ada Tamiang. Nah, semua perlombaan apapun itu di pemerintahan provinsi masih kotor. Masih sekali kotor. Dan bahkan Ica pernah telepon Bang Ari waktu itu 2017. Kotor sekali. Cobalah hari ini
kita ketika kita nanti menjadi satu perwakilan Aceh itu buang embel-embel di belakangnya. Kalau bukan orang Aceh berarti tidak berhak mewakili Aceh. Sementara dari batas wilayah mana sampai mana kita adalah Aceh. Masalah suku kita sudah diakui di Aceh itu ada 8 suku. Berarti apapun itu kan Aceh. Nah jadi biar Aceh tahu bahwa Tamiang ada. Kenapa Ica selalu berkata seperti itu? Karena selama ini kita dianggap sebelah mata, kita dianggap tidak mampu. Nah, jadi itu Ica kenal sama Bang Andi itu di FLS 2N. Di FLS 2N di situ Tamiang perdana kali bawa tim, kita mendapatkan peringkat 3 waktu itu. Nah, baru langsung peringkat 3 di FLS 2N SMP. Orang baru, wah, orang Tamiang ya gitu. Karena kan biasanya selama ini didominasi Banda Aceh, Los Mame dan yang lain-lain. Kemudian kita ikut lagi tahun yang kedua. Langsung saya dengan Bang Andi, saya salut dengan Bang Andi, dia benar-benar seniman yang luar biasa. Kenapa saya bilang dia seniman yang luar biasa? Walaupun kita sebagai saya kan kompetitornya dia, kita berkompetisi, tapi dia tidak pernah merasa kita musuh, tapi malah, "Dek, ini ada lagu, coba dibawa, coba di lagu Acehnya coba kalian pastikan," karena Melayu kan untuk berbahasa Aceh kurang fasih gitu. Coba diperbaiki di sini. Kemudian sebelum perlombaan, mana aransemen kamu? Kita saling bertukar karya. Makanya saya bilang Andi adalah seniman yang benar-benar seniman. Walaupun kita sama-sama berkompetisi, dia tidak memasukkan itu. Kemudian dia tidak bahas di situ. Jadi dari itulah kami bilang bahwa supaya kami ingin Tamiang itu muncul dan diakui. Gitu. Ya, ini memang persoalan mendasar ya. Ini buat teman-teman pemerintah juga ya. Mohon mungkin juga bisa kita sama-sama belajar ya. Karena memang pembentukan wilayah itu segala macam perangkatnya. Aduh. Bagaimana, lancar ya? Nah, kalau kita bicara undang-undang, memang kan pertimbangannya daerah itu dibentuk dari sumber daya alamnya, kemudian dari jumlah penduduknya, kemudian dari luas wilayah ya. Tapi tanda kutip mengorbankan basis kultural ya, basis kebudayaan di lokasi itu. Ini Tamiang, kalau saya boleh kritik juga satu, mungkin bukan Tamiang ya, Aceh Timur ya. Kalau saya boleh kritik, misalnya ada saudara-saudara kita di Lokop sana, yang kebetulan berdarah Gayo gitu, tapi tinggal di wilayah Aceh Timur. Saya nggak akan yakin kapan ada keterwakilan mereka untuk TKA atas nama Aceh Timur. Karena dominasi suku di Aceh Timur itu mungkin Aceh ya. Suku Aceh asli. Jadi ini persoalan yang mungkin harus disesati tanpa harus merombak negara kita. Dan itu ada fasilitasnya ilmu dan pengetahuan. Nah, ini saya baca dulu nih Caya dari kawan-kawan. Terima kasih banyak nih. Sorry saya nggak sebut nama satu persatu. Ada dari kawan saya di Jakarta, sales profesional ini, Mas Rahman Ginting. Salut buat Bu Ica atas perjuangannya. Memperjuangkan kesenian jadi kebanggaan daerah. Boleh diceritakan kiat-kiatnya biar ditiru sama yang lain. Nah, ini kita simpan untuk pertanyaan akhir untuk Bu Ica nanti. Nah, jadi Bang Rahman juga bilang, Bu Ica, saya mau kasih tahu, tutor kita Bahanan Nusantara itu teman Pak Ari semua. Kok jadi promosi saya sih? Saya di Aceh juga kebetulan baru diajak jadi juri kita Bahanan Nusantara itu 2 tahun terakhir gitu. Ya, mungkin belum kenal ya. Dan saya kira mungkin tahun yang kemarin tahun terakhir buat saya. Saya kira cukup karena saya kira memang harus lebih baik mungkin ke depan dan kawan-kawan nanti bisa membantu agar pelaksanaan seperti yang kita bilang. Semua festival-festival di Aceh itu ya beradab lah. Beradab lah. Untuk bisa beradab itu kan harusnya berbasis ilmu pengetahuan kan. Apalagi punya arah kita dengan agama Islam, Aceh lagi katanya syariat kan, terus juga punya basis ilmu pengetahuan teknologi ya, perkembangan teknologi bahkan profesionalisme termutakhir. Itu kawan-kawan. Nah, kembali ke cerita Ica. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita baca. Ini satu lagi kawan saya dari New York. Halo Mbak Ira, apa kabar? Beliau lagi S3 di New York. Keren, bangga jadi orang Indonesia. Salam kenal Kak Ica. Halo Bang Ari.
menyimak dan bergadang. Oh, di Amerika bergadang beliau malam-malam, tapi koneksinya kurang bagus ya. Salam dari New York. Ya, makasih. Mantap. Kata si Bu nih, mantap Bu Ica. Bu Dahri Iskandar, Bu Paganini. Dan selamat datang Ibu Tengku Hartati sudah bergabung. Makasih banyak. Ini orang tua kita juga di Tamiang nih. Ya, saya target saya tuh edisi penutup untuk kebudayaan Melayu ini Bu Tati nih. Kita tunggu nanti kapan kesempatannya. Amin. Ya. Kembali ke Bu Ica. Ca, ke masalah kebudayaan Melayu Aceh Tamiang ini. Kemarin si Ibu sempat bilang hanya tinggal 2 pemain biola Tamiang di Aceh Tamiang. Si Teguh konfirmasi ada tambah 1 lagi. Bang apa namanya tuh? Riko atau siapa tuh yang tapi bukan di Aceh Tamiang, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya kayak mana sih kondisi kebudayaan Aceh Tamiang saat ini? Kalau kita bicara aspek tradisi berkeseniannya aja dulu. Mungkin Ica bisa mulai dengan apa aja sih yang harus dikenal orang tentang Tamiang, kebudayaan Tamiang, tradisi berkesenian masyarakat Tamiang. Ya, nah jadi banyak hari ini kenapa kita bilang banyak yang generasi muda itu kurang mau berkesenian karena tidak ada panggung apresiasi. Tidak ada panggung apresiasi. Masih kalau kita bilang pemerintahan kolot, nanti bagaimana kan seperti itu. Iya, termasuk Ica dong kolot. Enggak, kalau dari Ica kebetulan kita ada buat kegiatan program, contoh kayak di festival untuk jadi kebudayaan itu nih kita ceritakan di kebudayaan. Pernah kebudayaan itu Ica pernah masuk pertama kali dilantik di kebudayaan itu dengan angka anggaran itu kayak anggaran kecamatan. Apapun nggak bisa dibuat. Apapun nggak bisa dibuat. Kemudian kita berunding ke Bapeda bahwa kebudayaan ini harus seperti ini. Tanpa disokong dengan anggaran, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh, untuk panggung apresiasi kan memerlukan biaya. Nah, sehingga pernahlah tercipta yang namanya pentas parade. Itu setiap 2 minggu sekali kita sediakan panggung untuk anak-anak berkesenian, tapi yang tradisi. Nah, tapi tradisi di sini kita tidak menafikan suku yang lain yang ada di Tamiang. Jadi semuanya kita rangkul, semuanya kita. Ada suku apa aja di Tamiang itu, Ica? Ada Gayo, ada Aceh. Nah, Gayo itu di daerah lumayan besar. Kalau Melayu juga di sini kan mayoritasnya Melayu. Jadi suku setelah Melayu ada Gayo di sini. Jadi alhamdulillah dengan kawan-kawan seniman kita dekat karena kita menyediakan panggung apresiasi. Bahkan untuk stimulus anak-anak itu setiap penampilan kita memberikan seperti penghargaan, reward dalam bentuk uang untuk biaya pelatihan mereka. Kemudian ada namanya bentuk pemanfaatan kebudayaan di nomenklatur kami itu selalu saya bilang, ayo berkesenian di tradisi. Yang berprestasi nanti kita bawa keliling Indonesia. Nah itu kan salah satu stimulus. Betul, betul. Jadinya anak-anak ini berlatih. Jadi saya bilang kalau cerita klasik atau western kita tidak ada apa-apanya. Nah kenapa orang luar sangat cinta dengan Indonesia? Itu karena kebudayaan dan tradisi. Nah jadi stimulus kami di kebudayaan saat ini adalah di dalam pemanfaatan kebudayaan sebagai promosi budaya Tamiang keluar daerah. Itu siapa yang berprestasi kita rangkul, kita bawa. Jadi anak-anak ini kan begitu mengenal panggung luar, mengenal Indonesia. Jadi kan semangatnya semakin bertambah. Jadi kawan-kawan ini memang Ica itu kasih di pemerintahan Aceh Tamiang. Tapi jangan bayangin loh kerjanya itu natural atau biasa-biasa saja. Karena kawan satu ini nggak pernah ngitung-ngitung mau waktu, mau uang, mau tenaga. Jadi saya kira tepat pilihan kata saya, beliau berprestasi karena beliau bekerja walaupun sebagai seorang pegawai negeri sipil itu di atas rata-rata. Makasih, Ca. Tadi betul nggak dibilang si Bu tuh pemain biola Aceh Tamiang cuma tinggal 2? Iya, benar. Aduh, kayak mana tuh ya? Nah, jadi kebetulan anak Gita Suara Tamiang banyak yang udah jadi mahasiswa seni, tapi belum pada pulang. Jadi belum pada selesai. Jadi kita bilang kalau nanti kalian selesai pulang ya nak, bangun daerah. Itu cuma permintaan Ibu. Gitu. Jadi banyak sekolah di mana orang tuh?
ada yang di UNES, ada yang di Unimed, tapi banyak yang di Unimed, rata-rata di Unimed. Ikutin jejak ibunya, yang di Unsiah juga ada, yang di Unsiah juga ada. Yang penting permintaan Ica ke anak-anak ketika sudah selesai bangun daerah, pulang. Bagaimana progres mereka menurut pantuan Ica? Progresnya kayak mana? Karena aku lihat di kesenian Unsiah kayak biasa-biasa aja tuh. Anak-anak yang di kesenian tuh biasa-biasa aja. Oh Tolong gitu. Cas, kalian diingatin Cas. Tuh ada Sintan Siap. di situ. Silakan. Kalau yang harusnya gimana sih baiknya mereka? Ini kan mumpung dalam progres kan. Dan nanti pulang juga bingung kita kok malah nggak ada percayaan diri malah nanti. Kayak mana? Harusnya mereka baiknya kayak mana? Ya, ada beberapa yang kalau dilihat progresnya baik. Yang contoh yang dari UNES itu luar biasa. Kemampuan aransemennya luar biasa. Kemampuan bermusik dia luar biasa. Tapi dia lebih ke arah klasik ketimbang tradisi. Kemudian yang dari Unimed, kebetulan kalau yang dari Unimed lumayan berprestasi. Karena Ica pernah diundang mewakilin anak-anak itu. Jadinya datang ke Unimed, Kaprodinya juga. Pak Merlang, maaf. Pak Pulumun Ginting kan senior baru ganti katanya, baru ganti Pak Panji sekarang. Kan Pulumun Ginting kan temannya Bang. Dia cerita bahwa anak-anak ini yang di sini berprestasi, kebetulan ikut sama Bang Panji juga. Jadi yang di Medan alhamdulillah terkontrol. Nah, yang di Unsiah nih banyak yang buat agak sampai saya bilang, kenapa ada masalah apa di Unsiah? Kenapa kalian tidak menonjol? Bu, kurang memahami seperti apa. Kalau kurang memahami kan berarti harus bertanya. Kemudian nggak usah jauh Bang, ini Ica bongkar aja. Ada mahasiswa Unsiah pernah ujian solfeggio, dia foto repertoar, kirim, Bu tolong bunyikan. Langsung dia bilang, kau kuliah, kenapa saya yang belajar? Gitu. Jadi kalau Ica bilang sih bukan salah dengan metode pembelajaran. Kesadaran anak lebih banyak hangout, lebih banyak kalau kita bilang lebih banyak hangout, lebih banyak ketawa ketiwi. Jadi dia belum mengerti bahwa tamatan seni nanti itu dituntut banyak di daerah. Seakan-akan kita ini kayak mahakarya. Jangan kebuka lagi untuk dilempar ya orang. Iya sih, orangnya agak malas, kadang-kadang nggak berani terima tantangan. Nah itu nggak tahu juga. Iya. Banda Aceh ini mungkin kurang kondusif sih untuk pembelajaran. Ya di kampusnya aja juga masih centang berenang. Artinya ya itulah. Jadi ya semua kita berusaha untuk memperbaiki, dan masukan Ica tentu akan jadi penyemangat sekaligus juga mengawal arah yang lebih baik. Kita terima semua kritikan dengan positif, dan saya kira nggak ada yang perlu kita pusingkan lagi. Sekarang zaman terbuka ya, semua bisa dibicarakan. Kalau nggak mampu ada kawan yang mampu. Saya kira yang buat Indonesia ini miskin karena orang lain mengambil hak orang lain. Iya. Kalau nggak ada hak orang lain yang diambil, makmurnya kita semua. Nah ini masih berapa waktu untuk kita aja? Aduh, kacau kali ini. Ini sudah 11.13. 11.13, berarti ada 12 menit lagi. Cah, coba dendangkan satu lagu Melayu yang paling Ica suka untuk kita semua. Oke. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan lagu tersusun indah, sayang bagaikan dapat pujangga. Terimalah salah aku ini. Oh lupa. Nah itu kelemahan Ica Bang, nggak bisa menghafal. itu resiko belajar musik barat, jadi payah baca terus. Payah baca, nggak bisa dihafal dia. Kita lihat potensi adik-adik kita. Sebenarnya menurut Ica potensi kawan-kawan adik-adik mahasiswa kita, bahkan yang masih SMA, remaja, khususnya Tamiang tuh kayak mana sebenarnya?
dalam berkesenian ya. Bukan membanggakan berlebihan, Bang. Mereka Mhm. mereka bisa bersaing. Mhm. Nah, tidak usah jauh. Posisi pernah Ica kan selalu ketika anak-anak ini Gita Bahana itu Ica kontrol pas pengantaran Ica antar, pas penjemputan dijemput, itu malah mereka jadi leader. Tamiangnya jadi leader di misalnya di busnya itu mereka jadi leader. Jadi berarti bukan cuma Tamiang ya, Aceh khususnya. Kita bisa bersaing dengan yang lain, tapi balik lagi kepercayaan diri sama yang pertama kepercayaan diri sendiri si pelaku seniman tadi, si seniman tadi, sama diberikan kepercayaan. Siap. Diberikan kepercayaan. Nah, jadi Siap. Siapapun yang pintar kalau nggak dikasih kesempatan ya nggak ya ngapain juga. nggak dapat. Jadi kepercayaan dan kesempatan. Jadi Ya. bukan hanya diri seniman yang dituntut, tapi ayo Ya. semua lini harus menyokong. Jadi Aceh ini memiliki kekhasan yang luar biasa di tiap sukunya gitu, di tiap sukunya dan kita juga enggak yang namanya kita terlalu ketinggalan, enggak, itu enggak setuju kita dibilang kita ketinggalan. Banyak orang Aceh yang sukses di luar sana kok, banyak kali, termasuk Bang Ari. Kan seperti itu. Terpuruk aku di sini ya. Tapi balik lagi, selain kita menuntut kepercayaan diri peserta, seniman, ayolah kita sama-sama mulai dari lingkungan, keluarga, pemerintah, berikan kepercayaan sama dukungan gitu. Jadi kalau tidak diberikan kepercayaan dan tidak diberikan kesempatan, itu tidak akan ada. Nggak usah jauh, contoh kayak di Tamiang, tidak diberikan kesempatan mereka tampil, tidak disiapkan panggung, bagaimana mereka mau manggung? Ya. Dan itu permasalahan yang sama, bahkan se-Indonesia. Mungkin ya itu tadi, dengan perspektif lama masih ada yang parah dan parah sekali. Jadi kembali ke masalah kepercayaan diri tadi, saya ingin menegaskan buat kita semua di sini, kenapa kita percaya diri? Kalau saya sih punya pengalaman empiris itu waktu saya pentas gitar pertama kali di kampus dulu waktu S1. Ya, saya mencari ketenangan di luar persoalan-persoalan musik ya, karena ketika kita pentas di atas panggung itu hal yang berbeda. Jadi pesan waktu itu guru saya, Mas Roy. Saya tanya, Om, gimana sih caranya? Mas, saya panggil Mas Roy. Mas, gimana sih caranya biar kita percaya diri tampil itu? Atau ya yakin lah. Ya, dia sampaikan, kau ngerasa puas nggak, Ri? Kalau kamu merasa puas, ya berarti penonton puas. Nah, kita gali lagi, kenapa ada kepuasan itu? Karena kita nggak ada permasalahan. Secara teknis kita nggak ada masalah. Secara interpretasi kita nggak ada masalah. Musik yang kita siapkan itu memang kita persiapkan dengan baik. Jadi kawan-kawan yang dimaksud kepercayaan diri itu bukan sekedar ya percaya diri bisa ngomong apa aja di depan orang segala macam, enggak. Kalau dalam konteks musik itu yang pernah Mas Johan juga ingatkan, musikal ya. Musikal itu masalah karakter, masalah sikap, masalah attitude. Nah, sebaiknya menjadi seorang pegiat seni, mau dia penyaji, mau dia pencipta atau arranger, mau dia apapun lah yang di bidang kompetisi seni khususnya musik, harusnya apa yang menjadi karakteristik attitude kita, Ca? Yang pertama mencintai budaya sendiri, yang pertama harus, itu harus, itu attitude kita. Jika kita tidak cinta dengan yang kita punya, bagaimana kita bisa ke depan lagi dengan hal tersebut. Kemudian adalah menghargai perbedaan, menghargai pandangan gitu. Jadi etika dalam bermusik, etika dalam berkarya, tidak pernah kekasaran itu yang dilakukan adalah mengambil yang seperti Abang bilang tadi, mengambil yang bukan hak kita. Yang bukan hak kita. Contoh karya, yang bukan karya kita jangan kita penggal, kita tempel jadi satu, kita bilang itu karya kita. Seperti itu. Jadi menghargai perbedaan, menghargai karya, besok mencintai budaya, mencintai tradisi. Siap. Dan saya juga ingin mengklarifikasi pernyataan Bu Ica yang sebelumnya juga masalah kepercayaan. Ya, kita boleh merasa pantas dipercaya, tapi jangan juga
itu jadi momok untuk kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Artinya contoh Bo Ica, dia memperjuangkan kepercayaan itu. Ya, bukan dapat begitu saja, dia perjuangkan dari semua pembuktian-pembuktian. Jadi kita lebih dewasa lah dengan semua kata-kata yang ada dan sampai itu jadi semacam dalih kita untuk pasrah dengan segala kekurangan atau kemampuan situasi kita. Tadi Ica belum jelaskan sedikit aja apa aja sih kebudayaan Melayu Tamiang itu? Gimana, Pak? Kebudayaan Melayu Tamiang itu apa aja itu? Kalau di dalam klasifikasi Ica, apa aja yang dimaksud dengan tradisi berkesenian masyarakat Melayu itu? Nah, tradisi di masyarakat Melayu ada termasuk salah satu ritual khusus, kemudian ada kesenian, kemudian ada tutur bahasa. Nah, jadi kemudian seperti warisan budaya tak benda itu di Tamiang itu cukup banyak. Nah, jadi hari ini kami di kebudayaan Tamiang itu sedang memperjuangkan warisan budaya Tamiang, warisan budaya daerah itu untuk disertifikasi. Alhamdulillah 2019 kemarin Silat Pelintau Tamiang sudah ditetapkan oleh Menteri menjadi warisan budaya Indonesia. Kemudian zikir berjalan kebetulan sudah kita daftarkan ke BPNB. Dan kabar yang kami dengar terakhir gara-gara zikir berjalan Aceh Tamiang, grup band Apache membuat lagu berdasarkan dari yang kami tulis tentang Ratib Berjalan dan itu akan difilmkan kabarnya. Nah, kemudian ini ini ke depan kita akan mendaftarkan lagi yang namanya dendang lebah. Jadi bagaimana mengambil madu di alam dengan cara berdendang. Dan kita jadi yang mengambil madu tadi tidak diserang lebah tapi dengan menggunakan dendang Melayu. Luar biasa. Dan saya teringat yang terakhir itu kayaknya sama dengan yang di Sumatera Barat atau di daerah Sumatera Selatan ya. Jadi ada semacam bukan dendang, siapa namanya mantra ya, bisa jadi seperti itu ya. Iya. Ya, luar biasa. Nah, berapa menit lagi aja? Ya? Berapa menit lagi udah? Ini udah 11.22. 8 menit lagi. Okay. Nah, aku ambil sedikit untuk informasi tentang acara Takkan Melayu Hilang di Bumi. Itu adalah sebuah serial dari beberapa episode yang kita coba menguak tentang kebudayaan Melayu. Dari, ya yang paling terdekat ini ada di Aceh Tamiang, tapi nanti merambat ke yang lainnya. Nah, untuk sementara mungkin kita akan berakhir di episode ke-6 untuk seri ini, atau mungkin di episode ke-5, saya konfirmasi dengan narasumber lainnya nanti. Baru nanti kita masuk ke serial baru. Dan saya bisa informasikan juga, kita baru dapat kemufakatan sama Bang Rafli. Nah, kanda kita penyanyi Aceh yang luar biasa itu, untuk dapat buat edisi khusus dari Teras Dr. Ari ini 5 episode. Nanti kita buat terpisah. Nah, jadi saya mohon dukungan lah kawan-kawan semua, karena tujuan saya untuk buat media ini terutama adalah untuk menjadi referensi kita, referensi pembelajaran seni dan kebudayaan kita. Kenapa nih? Semoga lancar ini. Nggak apa-apa, udah balik lagi. Nah, saya mohon dukungannya nih, semua kita, termasuk Ica, mohon dukung acara ini. Karena acara ini nanti akan jadi manfaat untuk referensi kawan-kawan yang ingin tahu tentang perkembangan tradisi perkesenian masyarakat Aceh, Melayu, dan Nusantara umumnya. Kalau perlu nanti kita hadirkan yang dari Latin Amerika, dari Hawaii, kawan-kawan semuanya itu. Mereka senang sharing. Cuman saya juga harus belajar bahasa Inggris lagi nih, karena ada kacau nih. Dan pendengarnya nanti juga harus paham bahasa Inggris. Atau kita temukan media yang tepat lah untuk pengembangannya nanti. Yang pasti Ica, makasih banyak Ica. Saya yakin masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita expose dari Ica. Dan ya saya kira Ica sangat terbuka, orangnya siapapun boleh langsung berkenalan sama Ica. Dan jangan diragukan prestasi dia luar biasa, skill dia cukup baik. Ya kenalilah lebih jauh seorang Ica. Ya terutama teman-teman muda yang di Tamiang ini ya. Ya ini sementara kalian udah punya ini ibunda pewaris budaya tradisi perkesenian
Aceh Melayu Tamiang. Ya. Ya, Bu Elisa, jangan dilupakan nama itu. Bersama Nanti kawan-kawan yang lainnya juga. undang saya sekali ke Iya. Untiah jadi bintang tamu untuk ngelatih paduan suara. Siap. Siap. Oh, aku dengan senang hati, aku belajar banyak nanti. Siap, siap, siap. Ini sementara lagi dipegang sama entah siapa lah itu nggak tahu. Ya oke lah. Ah, Jadi gini ya. Oke. Ca, untuk penutup ya, Ca, ya, tadi ada Ica bilang tutur Melayu. Coba ya, Ica sampaikan pesan dan harapan bahkan ya dorongan kepada generasi-generasi muda ya. untuk memelihara tradisi kita dan juga harapan-harapan pribadi Ica dalam tutur Melayu. Silahkan. Oke. Eh, buffering lagi. Enggak. Wow. Wait. Bisa. Oke. Aha. Dah. Jadi tutur Melayu yang tadi saya sebutkan bukan berbahasa Melayu, tetapi tutur itu ada contoh kayak dendang sayang, deden dan pantun namanya. Nah, tapi ini saya sampaikan dalam bahasa Indonesia aja ke adik-adik yang lain. Halo Bang, udah connect? Halo, udah? Ngaco ini sinyalnya. Halo. Udah bisa Bang? Nggak ada suaranya. Halo. Suaranya hilang connect. Halo. Halo. Nggak dengar. Halo? Nggak. Bentar. Halo. Nggak dengar, Bang. Oke lah, saya kasih ini pesan untuk generasi muda. Yang pertama, adik-adik semuanya jangan pernah kecil hati ketika hari ini kita diremehkan dengan pilihan kita untuk berkesenian di tradisi. Jangan pernah menyerah semangat karena masa depan kita bukan bahasa yang keluar dari mulut orang yang menentukan. Masa depan kita adalah kita yang menentukan bagaimana kita bekerja keras, menjadikan diri kita berhasil di kedepannya. Jadi tidak usah dihiraukan hari ini bahasa orang, bahasa kalau kita bilang hari ini netizen yang tidak suka dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita lakukan, tidak perlu didengar. Tutup telinga rapat-rapat, tetap berkarya, tetap cintai tradisi. Karena ingat, dengan tradisi kita bisa jadi besar di mata dunia. Karena di dunia itu yang dibutuhkan hari ini adalah tradisi kita, budaya kita. Itu yang dicintai. Kemudian harus percaya diri. Percaya diri dengan kemampuan yang ada. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri yang lain. Karena itu tidak akan ada selesai. Tidak ada penyelesaian jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing kita punya ciri khas sendiri, kita punya style kita sendiri, kita punya jalan hidup kita sendiri. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan satu lagi, berbuatlah sebaik-baiknya untuk daerah, negara, dan bangsa. Merdeka. Oke, itu aja pesannya.